Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Saifullah. Saya dari kelas 4C Teknik Mesin. Saya di sini akan mempresentasikan laporan praktikum saya mata kuliah praktik fenomena dasar mesin, praktek 1. Oke, langsung saja. Yang pertama ada judulnya adalah penentuan energi pada perubahan jarak. Yang B, alat dan bahan. Yang pertama gelas ukur yang kecil, kedua stopwatch atau bisa pakai HP, yang ketiga pemegang atau pad, yang keempat penggaris untuk mengukur jarak, yang kelima air, yang keenam lilin atau pemanas lainnya, yang tujuh korek untuk menyalakan lilin. Kemudian yang C, prosedur praktikum. Di situ terdapat gambar tentang praktikum yang pernah saya lakukan. Di situ ada pemegang, gelas ukur, air, lilin. Kemudian langkah-langkah prakteknya. Yang pertama, capitkan gelas ukur menggunakan pemegang, isi gelas ukur dengan air, kemudian nyalakan api lilin menggunakan korek. Kemudian atur jarak gelas ukur dengan sumbu lilin menggunakan korek. Panaskan sampai muncul gelembung pada air, dan secara bersamaan kita juga ukur waktunya menggunakan stopwatch untuk mengetahui berapa lama air itu mendidih. Kemudian masukkan data waktu yang diperoleh ke dalam tabel. Ganti jarak antar sumbu dengan alas sesuai data yang sudah ditentukan. Karena kita membutuhkan satu jarak membutuhkan 3 data, maka kita lakukan per jarak itu 3. Yang A ada 3 data, B 3 data, C 3 data. Kemudian ulangi percobaan masing-masing 3 kali pada jarak yang berbeda. Selanjutnya di sini terdapat tabel. Di sini tabel sudah terisi semua. Yang pertama saya akan menjelaskan pengisian tabel-tabel yang ada di sini. Yang pertama ada massa air. Massa air karena di keterangan tidak ada keterangan, di data tidak ada keterangannya, maka adanya itu volume air. Jadi kita yang pertama mengubah massa air menjadi volume, massa menjadi volume, dan juga massa kaca menjadi volume kaca. Perhitungannya seperti ini. Mencari massa air, mengubah volume ke kilogram. Ini rumusnya. Kemudian menghasilkan 10 pangkat min 5 meter kubik. Kemudian langsung saja ke rumusnya. Massa sama dengan di sini dan kemudian hasilnya 0,01 kg. Kemudian 0,01 kg ini masukkan ke data, dimasukkan semua. Kemudian kita cari massa kaca. Di sini ada gambar gelas kaca. Di sini juga ada ukuran-ukurannya. Kemudian kita masuk ke volume tabung luar yang rumusnya merupakan PR kuadrat kali T. Di sini sudah ada angkanya, kita masukkan angkanya, kemudian hasilnya adalah 6280 mm kubik. Kemudian volume tabung juga dihitung, rumusnya volume tabung dalam, rumusnya PR kuadrat T. Di sini perbedaannya luar sama dalam ada pada jari-jarinya. Jari-jari volume tabung luar 5, kalau volume tabung dalam 4, dan juga pada tingginya. Karena di sini tingginya juga beda. Ini tinggi dari volume dalam, ini tinggi dari volume luar. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah volume luar dikurangi volume dalam, dan hasilnya ini.
2361,28 mm kubik. Kemudian kita tadi kan masih dalam volume karena satuannya mm kubik, kita ubah menjadi massa atau biar satuannya kilogram. Kita masukkan angka-angka tadi, kemudian muncul perhitungan 2600 kali 0,0000236, hasilnya juga 0,006136 kg. Dan ini merupakan hasilnya. Kita ambil aja 4 angka paling depan. Kita ambil 4 angka paling depan dan masukkan ke tabel ini. Massa kaca kita masukkan semua. Kemudian untuk C air dan C kaca kita bisa lihat di Google browsing dan keluar hasilnya 4200 untuk C air dan 840 untuk C kaca. Kemudian di sini juga ada T0 dan T1. T0 merupakan suhu awal, kira-kira suhu awal yaitu 32 derajat Celcius. Kemudian T1 merupakan suhu didih 100 derajat Celcius. Dan delta T merupakan pengurangan dari T1 dikurangi T0 yang hasilnya 68. Kemudian Q air cara mencarinya seperti ini. Kita akan mencari Q air, Q kaca, dan Q total. Seperti ini rumusnya. Untuk rumus Q sendiri adalah M kali C kali delta T. Yang pertama Q air. Q air sama dengan karena massa dan C air antara air dan kaca berbeda, kita menghitungnya gantian. Yang pertama Q air dulu, massanya 0,01, C-nya 4200 dan delta T-nya 68. Hasilnya ini 2856 Joule. Kemudian Q kaca massanya 0,0061, C kaca 840 dan delta T-nya 68, hasilnya 348,4 Joule. Kemudian Q totalnya rumusnya adalah Q air ditambah Q kaca yang hasilnya 3204,4 Joule. Kemudian di sini ada T merupakan waktu di mana air tersebut mendidih. Di sini terdapat berbeda-beda angka karena juga jaraknya berbeda. Kemudian kita mencari P atau daya. Masing-masing di sini karena rumusnya P per Q, P sama dengan Q per T. Di sini kan untuk Q-nya sama, tapi untuk T-nya beda, jadi kita menghitungnya sendiri-sendiri. Di sini ada percobaan jarak A, jarak pertama, percobaan 1 2 3. Di sini ada hasilnya. Kemudian percobaan jarak kedua atau B, percobaan 1 2 3, ini hasilnya. Kemudian percobaan jarak ketiga, percobaan 1 2 3, ini hasilnya. Dan kesimpulan laporan tadi atau praktikum waktu itu adalah, dari praktikum yang saya lakukan terdapat kesimpulan bahwa nilai efektivitas atau cepatnya pemanasan suhu pada air tergantung pada jarak antara alas dasar gelas ukur dengan pemanas. Jarak tidak boleh terlalu jauh dan juga terlalu dekat, harus sedang-sedang saja. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.